Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan mengenai ekosistem sumber daya alam dan lingkungan, yang di mana anggota kelompok saya, dengan saya Meli Hadianti dari NIM A1D1200052, dan teman saya Gusnia Rindiani dari NIM A1D1200062. Manusia merupakan salah satu komponen biosfer yang dominan mempengaruhi dan dipengaruhi oleh perubahan keadaan biosfer. Untuk memenuhi kebutuhan hidup, sandang, pangan, papan, manusia melakukan berbagai cara menciptakan mesin-mesin baru untuk menghasilkan produk-produk baru dalam waktu singkat. Yang ketiga, eksploitasi. Untuk pemenuhan kebutuhan tidak hanya dilakukan di permukaan bumi, bahkan juga di perut bumi, dan tanpa disadari perbuatannya cenderung merusak lingkungan. Kesadaran akan pentingnya kesetimbangan lingkungan biasanya datangnya terlambat setelah bencana alam melanda. Eksistensi manusia di bumi ini sangat bergantung pada sumber daya alam. Untuk melestarikan dan memanfaatkan biosfer pada masa sekarang dan masa yang akan datang diperlukan pemahaman yang tentang keberadaan manusia sebagai bagian dari alam dan peranan yang dapat dilakukan dalam rangka pelestarian alam. Ekologi sebagai dasar pengelolaan lingkungan. Ekologi berasal dari oikos berarti rumah dan logos berarti ilmu. Jadi ekologi adalah kajian mengenai organisme di dalam rumahnya atau ilmu yang mempelajari totalitas hubungan organisme atau termasuk manusia dengan lingkungannya. Menurut Drost, 1992, ekologi atau ilmu lingkungan mengintegrasi berbagai ilmu yang mempelajari hubungan antara jasad hidup atau termasuk manusia dengan lingkungannya. Ekosistem. Ekosistem berasal dari kata ecological system atau ekosistem, adalah interaksi setiap unsur dengan lingkungan fisik sehingga terjadi aliran energi dan daur materi dalam suatu sistem. Ekosistem dapat dilihat sebagai hasil saling mempengaruhi antara komponen biotik dan abiotik dalam perubahan energi dan materi karena ekosistem meliputi organisme biotik dan lingkungan tak hidup atau abiotik. Berdasarkan fungsinya, suatu ekosistem terdiri dari dua komponen, yaitu komponen autotrof, yaitu organisme yang mampu mensintetis makanan sendiri berupa bahan-bahan organik dari bahan-bahan anorganik dengan bantuan sinar matahari dan klorofil. Autotrof terdiri dari tumbuhan dan fitoplankton. Komponen heterotrof yaitu organisme yang memanfaatkan bahan-bahan organik dari organisme lain sebagai bahan makanan. Termasuk dalam kelompok ini yaitu manusia, hewan, jamur, dan mikroorganisme. Ekosistem. Abiotik. Abiotik merupakan dari senyawa organik, senyawa anorganik, dan lingkungan. Sedangkan biotik yang merupakan biotik yaitu produsen, makrokonsumer, atau pagatrop, dan mikrokonsumer atau subprotop. Dari segi biologi, ada dua tipe dasar ekosistem. Yang pertama, mikroekosistem, langsung dari alam, jadi menyerupai ekosistem alam. Tetapi lebih sederhana contoh kolam, ikan, tambak, dan lain-lain. Yang kedua, ekosistem yang dibangun dengan menambah jenis organisme tertentu dari luar, contoh kebun binatang, taman safari, dan lain-lain. Dari segi geografi, ekosistem merupakan yang pertama tempat hidup atau syarat tumbuh dan berkembang, yang kedua persembarangan makhluk hidup atau holistik dan komprehensif, yang ketiga sistem interrelasi dan interaksi biotik dan abiotik. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya Gusnia Rindiani.
Baik, di sini saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu di dalam ekosistem yang terdiri sendiri harus tersedia yang pertama, sumber energi dan sistem kehidupan yang mampu mengubah energi tersebut untuk kebutuhan komponen-komponen dalam ekosistem. Yang kedua yaitu zat-zat kimia yang dibutuhkan yaitu H2O, CO2, O2, dan unsur hara lainnya, serta mekanisme yang mengatur keseimbangan zat-zat antara komponen biotik dan abiotik dalam ekosistem. Adapun 4 komponen ekosistem yaitu yang pertama komponen abiotik, yaitu komponen fisik dan kimia yang terdiri atas tanah, air, udara, sinar matahari, dan interaksinya merupakan medium ataupun substrat tempat berlangsungnya kehidupan. Dan yang kedua yaitu produsen, yaitu organisme autotrof terdiri atas fitoplankton dan tumbuhan berklorofil. Dan yang ketiga yaitu konsumen, yaitu organisme heterotrof terdiri atas hewan dan manusia yang makan hewan atau tumbuhan lain. Dan yang keempat, dekomposer atau pengurai, yaitu organisme heterotrof yang menguraikan bahan organik yang berasal dari organisme mati, menyerap hasil penguraian dan melepas bahan-bahan anorganik yang dapat digunakan kembali oleh produsen, terdiri atas jamur dan bakteri. Sintesis bahan makanan serta gilirannya dari satu organisme ke organisme lain membentuk suatu rangkaian yaitu yang dinamakan rantai makanan. Nah, melalui rantai makanan inilah berlangsung daur materi dan aliran energi dalam ekosistem. Prinsip aliran energi dan daur materi dalam ekosistem meliputi kegiatan komponen yang terjadi dalam biotik, yaitu yang pertama, aliran energi menggunakan energi matahari sebagai sumber utama. Yang kedua yaitu daur ulang nutrien dalam rantai makanan. Nah, ada tiga tipe rantai makanan sebagai berikut. Yang pertama, tipe rantai makanan perumput, yaitu materi tumbuhan yang berpindah dari kelompok konsumen berikutnya. Yang kedua, yaitu tipe rantai makanan pembusuk, yaitu menguraikan organisme lain yang sudah mati. Dan yang ketiga, tipe rantai makanan parasit, yaitu organisme yang lebih kecil memangsa organisme besar. Jaring makanan adalah rantai makanan yang kompleks dan saling bergantung satu sama lain. Populasi adalah kumpulan individu organisme yang sejenis yang dapat saling kawin dan menghasilkan keturunan yang fertil yang terdapat di suatu daerah tertentu pada waktu tertentu. Komunitas adalah kumpulan berbagai populasi organisme yang hidup pada suatu tempat secara bersamaan. Contohnya komunitas perairan air tawar, komunitas sawah, dan lain sebagainya. Berdasarkan aliran energi dalam komunitas, maka populasi dapat digolongkan menjadi 7. Yang pertama produsen, yang kedua konsumen pertama ataupun herbivore, yang ketiga konsumen kedua, karnivor, yang keempat konsumen ketiga, karnivor pemakan karnivor lainnya, yang kelima parasit, dan yang keenam pemakan bangkai, dan ketujuh bangkai. Sekian, terima kasih. Baik, hanya itu saja yang dapat kelompok kami sampaikan. Apabila ada kekurangan, kami mohon maaf, dan maka dari itu pembahasan mengenai ekosistem dari kelompok kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.